koloni bakteri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kultur murni. Kultur mikrobiologi adalah suatu metode memperbanyak mikroba pada media kultur dengan pembiakan di laboratorium yang terkendali. Kultur mikrobiologi adalah metode dasar yang banyak digunakan sebagai alat riset pada biologi molekuler, seringkali berguna untuk mengisolasi kultur murni dari mikroorganisme. Yang dimaksud dengan kultur murni atau asenik adalah populasi dari sel-sel atau organisme multisel yang tumbuh tanpa kehadiran yang lainnya. Kultur murni ini juga terdiri dari satu sel yang nantinya akan membentuk genetic clones. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kurva pertumbuhan mikroba. Jadi dalam kurva pertumbuhan mikroba ini terjadi 4 fase, yaitu fase lag, fase eksponensial, fase stationary, dan fase kematian. Fase lag dimulai dari fase adaptasi mikroorganisme yang baru dipindahkan ke medium kultur baru. Jadi di fase lag ini, mikroorganismenya melakukan adaptasi dulu dari lingkungan asalnya ke medium dia baru ditumbuhkan, menyesuaikan dengan makanan nutrisi apa yang bisa dia makan dan ruang lingkup hidupnya. Dan selanjutnya ada fase eksponensial di mana mikroorganisme yang telah dipindahkan tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, di mana dia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga dia memanfaatkan nutrisi dan ruang yang ada untuk tumbuh secara cepat. Nah, fase yang ketiga yaitu fase stationary. Fase ini terjadi di saat mikroorganisme yang tumbuh pada medium tersebut sudah banyak, sehingga nutrisi yang tersedia sudah semakin sedikit dan ruang lingkup untuk hidupnya juga sudah semakin sedikit. Sehingga di dalam fase stationary ini kurva yang ditunjukkan memiliki bentuk landai. Nah, selanjutnya adalah fase kematian, di mana nutrisi dan ruang lingkup yang tadinya sudah sedikit sudah mencapai batasnya sehingga mikroorganisme sudah sulit untuk melakukan reproduksi sehingga dia mengalami fase kematian. Namun, ada juga beberapa mikroorganisme yang dapat membentuk spora sehingga dia dapat tumbuh lebih lama, berarti dia itu mengalami long-term stationary. Oke, selanjutnya reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri itu sendiri terjadi dalam 4 tahapan. Yang pertama, dia akan replikasi DNA dan melakukan elongasi pada dinding sel. Selanjutnya, dinding sel dan membran plasma mulai membelah, terlihat pada gambar 2 ini. Terus spektrum akan terbentuk dan DNA mulai terpisah. Dan yang selanjutnya, terbentuklah 2 sel terpisah, yang merupakan genetic clones dari sel sebelumnya. Nah, berikut pada gambar kanan merupakan awal pembelahan binep pada contoh bakteri Bacillus lactiviformes. Selanjutnya, kultur bakteri dapat ditumbuhkan pada cawan Petri, contohnya pada gambar yang kanan atas ini, yang berbagai ukuran yang terisi oleh lapisan agar. Setelah bakteri dikenai bakteri inokulasi itu maksudnya perpindahan mikroba dari satu cawan ke cawan medium baru. Maka cawan Petri harus diinkubasi pada temperatur yang optimum untuk pengembangbiakan bakteri tertentu. Biasanya kalau pada sampel yang berasal dari manusia atau hewan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius, sedangkan pada sampel lingkungan biasanya diinkubasi pada temperatur lingkungan tersebut, yang biasanya lebih rendah dari 37 derajat Celcius. Cara lain dari kultur bakteri adalah kultur cair atau liquid culture, di mana bakteri yang diinginkan direndam dalam cairan kaldu atau liquid broth, yang merupakan media bernutrisi. Biasanya hal ini dilakukan untuk persiapan antimicrobial assay. Peneliti akan menginokulasi cairan kaldu dengan bakteri dan membiarkannya berkembang semalaman atau dalam jangka waktu tertentu di mana si bakteri itu tumbuh. Nah,
dalam kultur bakteri dengan liquid culture ini, kita juga membutuhkan alat tambahan, yaitu penggoyang atau shaker, agar bakteri dapat tumbuh dengan seragam. Oke, di gambar kiri bawah ini, kita dapat melihat liquid. Yang kanan ini contoh dari media cair yang tidak diisi oleh bakteri. Di sini terlihat dia masih kelihatan bening gitu, nggak ada isinya. Oke, kalau pada gambar kiri, paling kiri dan gambar tengah ini merupakan contoh dari media cair yang telah diisi oleh bakteri Salmonella dan bakteri E. coli yang telah diinkubasi sehingga bakteri sudah tumbuh di dalam media cair tersebut. Dilihat pada gambar kiri dan tengah ini, kalau cairannya terlihat lebih kusam. Nah, di yang gambar tengah ini sebenarnya kelihatan kayak ada strand, ada garis-garis gini tengahnya, itu maksudnya itu di situ udah ada bakteri yang tumbuh. Oke. Selanjutnya, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke bagian 2. Oke, silahkan Sony. Oke, ada 2 yang absen. Izin bertanya Mbak, tadi saya masih kurang nangkep yang bagian apa bakteri itu dipakein shaker buat jadi seragam, itu maksudnya gimana ya Mbak? Oke. Jadi ini, dalam menumbuhkan mikroorganisme di media cair itu kita biasanya pada saat inkubasi bakteri tersebut kita menggunakan alat tambahan yaitu shaker. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk aerasi. Jadi kan kalau di media padat, contohnya coba ambil 2 contoh aja dulu ya. Contohnya kalau di media padat kan dia nuang agar kecawan kayak yang udah kalian pelajari sebelumnya di media cawan tuang, kalian nuang agar kecawan terus agarnya memadat, baru kalian tumbuhkan mikroorganisme di si cawan tersebut. Berarti di situ nutrisi-nutrisi yang ada di media, yang di situ contohnya media agar, dia itu udah tetap gitu fix tempatnya di situ-situ aja, tersebar merata di agar yang udah kita tuang ke cawan itu. Nah, sedangkan kalau di media cair itu berbeda. Kan karena dia bentuknya cair, jadi nutrisi-nutrisinya itu ada di seluruh kolom cairan ini kan. Kalau dia didiamin dalam waktu yang lama, nutrisi-nutrisinya itu bisa aja lebih banyak yang turun ke bawah, mengendap di dasar dibanding tersebar merata. Makanya kita perlu atau membutuhkan alat bantu yaitu shaker agar si nutrisinya ini terus berputar gitu di dalam si kolom air ini. Jadi si bakteri yang tumbuh juga bisa tumbuh seragam, entah di atas, bagian tengah, atau bawah tabung ulirnya. Gimana? Oh iya, tambahan lagi, untuk alat bantunya itu bisa menggunakan shaker atau kalian udah pelajari juga sebelumnya ada water bed shaker. Itu juga bisa dipakai. Oke, gimana Sony untuk pertanyaannya? Ya, paham Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya yang tadi raise hand, silahkan sampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Skanu Syede, NIM C541900102. Izin bertanya terkait ini ya Mbak. Kan setelah cawan Petri dikenai bakteri itu kan dia ditaruh di suhu ruangan yang 30 derajat, khususnya untuk manusia hewan. Nah, kenapa kalau di lingkungan itu dia menggunakan suhu yang rendah, dan sebetulnya kita perlu berapa lama untuk mendapatkan bakteri yang tumbuh secara optimal gitu Mbak? Butuh berapa hari atau berapa lama untuk kita bisa mendapatkan kultur bakteri yang baik? Seperti itu Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Sekar. Jadi yang pertama dulu ya, kenapa untuk kultur lingkungan kita menggunakan suhu yang lebih rendah? Oke, jadi kan sebenarnya kita melakukan kultur mikrobiologi itu dengan atas dasar kita memanipulasi lingkungan di
asalnya gitu, di alamnya. Nah, sedangkan lingkungan di alam itu sendiri nggak nyampe umumnya gitu, nggak nyampe 37 derajat Celcius. Biasanya emang lebih rendah dari itu, terutama di daerah pesisir gitu ya, ataupun di dalam kolom air. Itu biasanya lebih rendah dari 37 derajat Celcius. Jadi biasanya kita memang menggunakan suhu ruangan atau berkisar di 25 sampai 29. Biasanya yang dipakai di laboratorium itu untuk menumbuhkan kultur dari lingkungan, yang asalnya dari lingkungan. Nah, itu kenapa kita pakai lebih rendah. Nah, terus untuk pertanyaan kedua, berapa lama waktu yang diperlukan agar kita bisa mendapat bakteri yang tumbuh secara optimum? Oke, jadi sebenarnya ini tergantung sama bakteri target yang akan ditumbuhkan itu sendiri. Contohnya nih, kalau kita mau menumbuhkan bakteri E. coli, dia itu bisa tumbuh secara optimum dalam waktu 24 jam. Itu bisa langsung tumbuh banyak gitu. Nah, kalau untuk contohnya penelitian saya sendiri, saya menggunakan bakteri dari terumbu karang. Itu dia bisa tumbuh seragamnya itu kurang lebih dalam waktu 3 hari. Dan ada juga yang waktu pertumbuhannya lebih lama dari itu, bisa mencapai 6 hari, 7 hari dia baru bisa tumbuh bakterinya. Kayak gitu sih. Kurang lebih untuk menjawab pertanyaan Sekar gimana. Sekarang untuk jawabannya, apakah sudah terjawab? Oh iya Mbak, berarti kalau kita lihat dia udah tumbuh baik dan baik itu melihat dari banyaknya bakterinya yang muncul gitu ya Mbak? Sebenarnya perlu pengamatan, nanti kita bahas di PPT bagian bawah ya. Tapi kita juga harus melihat kurva pertumbuhan bakterinya itu sendiri tadi yang ada di slide ini. Sebenarnya kita bisa lihat dia tumbuh optimumnya itu berarti pada fase stationary ini kan, yang fase ketiga ini. Jadi kita juga sebenarnya harus setidaknya ngelihat kurva pertumbuhan mikrobanya dulu, kapan saat dia fase adaptasinya itu berapa lama, fase pertumbuhan maksimumnya itu berapa lama, fase stationary-nya berapa lama, dan fase kematiannya dia itu setelah mencapai jam keberapa atau hari keberapa, kayak gitu sih kurang lebih. Gimana sekarang? Iya baik Mbak, sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak Mbak Disha. Oke, selanjutnya tadi kalau nggak salah 3 ya yang resign. Iya Mbak, saya izin bertanya. Mungkin saya agak nyambung dengan Sekar ya, dan mungkin sama mungkin. Jadi saya mau bertanya kalau lebih menyeluruhnya, kalau dari lag fase ini sampai death fase ini, adakah kayak periode tertentu berapa lamanya, dan apa faktor yang menyebabkan si bakteri ini itu akan bertahan lama atau tidak gitu Mbak? Terima kasih. Boleh diulang yang bagian awal-awalnya nggak? Wow deh, soalnya tadi sempat putus-putus kedengarannya di saya. Oke Mbak, ini saya bertanya tentang berapa lama periode atau dari lag fase ini hingga death fase ini, apakah ada periode tertentu yang menyamakannya atau bagaimana atau berbeda-beda, dan juga apa faktor dari yang mempengaruhi bakteri itu akan bertahan lama atau langsung ke death fase seperti itu Mbak. Oke. Salah satu faktornya itu bisa dari media pertumbuhannya. Jadi kalau yang udah kalian pelajarin sebelumnya itu, kayaknya kalau ini belum pernah dibahas sih sama asistennya. Jadi untuk membuat medianya itu ada media yang nutrisinya itu dikasih secara full, ada yang nutrisinya dikasih cuman setengah juga. Jadi itu sebenarnya semuanya tergantung ke bakteri tujuan yang mau kalian tumbuhin, bakteri apa. Dan waktunya juga nggak bisa dipatok, balik lagi ke bakteri apa yang mau kalian tumbuhin. Itu sih, tapi salah satu faktor pembatas yang bisa membatasi pertumbuhannya itu yaitu si medium pertumbuhan bakterinya. Kalau dia mediumnya punya nutrisi yang dikasih ke mediumnya itu full, dia bisa aja mengalami dia bisa aja bakterinya tumbuh secara optimum benar-benar banyak gitu. Tapi kalau emang bakteri yang kita pindahin dia asalnya udah banyak dan kita mau mengurangi jumlah bakteri itu sendiri, bisa menggunakan medium yang nutrisinya setengah atau half strength.
Nah, sebenarnya untuk fase ini, naik turunnya ini juga balik lagi ke bakteri tujuan yang mau kalian tumbuhin. Bisa aja dia di sini fase lag, terus dia mengalami fase eksponensial, terus dia masuk fase stationary, tapi abis fase stationary bisa aja dia naik lagi. Atau misalnya dari fase lag bisa aja dia turun dulu. Fasenya kurvanya membentuk turun dulu, atau langsung ke eksponensial, habis itu turun, habis itu stationary terus, habis itu turun lagi. Sebenarnya itu bisa berbeda-beda tergantung dengan bakteri tujuan yang mau kalian tumbuhin sih. Makanya itu kenapa kita perlu pengulangan pada saat melakukan kultur mikrobiologi, biar ada patokan gitu. Ada standar statistikanya juga. Jadi nggak tergantung pada si satu cawan itu aja gitu dalam pengamatannya. Tapi ada pengulangannya juga. Oke, gimana untuk jawaban pertanyaannya? Ode. Sudah, baik. Terima kasih, Mbak. Oke. Barusan ada yang nanya lagi nggak ya? Atau sudah semua? Oke, sudah semua berarti ya. Kita masuk ke bagian 2, yaitu metode cawan gores. Nah, di metode cawan gores atau strict plate method ini merupakan teknik penanaman mikroba dengan goresan yang bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campurannya atau meremajakan kultur ke dalam medium baru. Contohnya yang menggunakan metode cawan gores itu adalah gambar ini. Cawan gores ini juga digunakan untuk mengisolasi koloni mikroba atau mendapatkan biakan murni. Nah, yang dimaksud biakan murni atau koloni murni yang terpisah itu apa sih? Contohnya itu, kalau di gambar yang kanan ini ada satu bakteri yang misah. Nah, ini yang disebut dengan biakan murni atau koloni murninya. Nah, cara ini dasarnya ialah menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan medium agar yang sesuai dengan cawan Petri. Nah, habis itu seperti biasa bakteri ditumbuhkan atau diinkubasi dengan massa dan waktu dan suhu tertentu. Kemudian kemungkinan akan didapatkan satu sel mikroba tergantung dengan metode cawan gores yang kita ambil, sehingga dapat diukur lebih lanjut. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai cara kerja dari cawan gores terlebih dahulu sebelum masuk ke jenis-jenis metode cawan gores itu ada apa aja. Oke, dapat kalian lihat di gambar A ini. Di sini yang pertama kita lakukan adalah panaskan jarum OC hingga memijar di atas bunsen. Ini dapat terlihat jelas di gambar A ini ya. Kemudian pada gambar B, kita melakukan pemanasan tepi dari tabung ulir yang di sini ceritanya udah berisi biakan bakterinya, udah ada bakteri yang tumbuh di dalamnya, sambil kita menunggu OC-nya untuk dingin. Nah, pada gambar ketiga ini kita dapat melihat si peneliti mengambil biakan bakteri menggunakan OC ke dalam tabung ulir. Oke, selanjutnya, tapi tabung ulir dipanaskan kembali di atas bunsen. Dan di sini OC-nya udah berisi bakteri yang mau dipindahkan ke medium baru. Oke, pada gambar E, di sini kita menutup tabung ulirnya. Pada gambar F selanjutnya, kita melakukan metode cawan gores. Di sini kelihatan di gambar yang bulat bawah ini, dia menggores-goreskan OC-nya ke cawan secara zigzag. Nah, agar dengan harapan si bakteri yang udah diambil dari si tabung ulir itu dapat tumbuh di medium baru, yaitu cawan ini. Nah, selanjutnya setelah selesai di satu goresan, dia dipanaskan kembali, OC-nya dipanaskan kembali di atas bunsen sampai memijar, kemudian lanjutkan ke goresan selanjutnya. Untuk tahapannya, untuk jenis-jenis goresannya akan dibahas selanjutnya. Nah, dari metode cawan gores ini, yang pertama ada goresan sinambung.
Goresan sinambung ini umumnya digunakan bukan untuk mendapatkan koloni tunggal, tapi untuk melakukan peremajaan kecawan atau medium baru. Nah, cara kerjanya itu adalah dengan menyentuhkan ujung OC pada koloni dan gores secara kontinu. Dapat kalian lihat di gambar pertama ini, dia menggoreskan secara zigzag di cawan. Habis itu putar cawan 180 derajat, lalu lanjutkan goresan sampai habis. Nah, goresan yang ini itu jadinya setelah diputar 180 derajat jadi yang ini, kemudian kalian lanjut goreskan tanpa menyentuh goresan sebelumnya, sampai seluruh permukaan cawannya habis tergores gitu. Oke, contoh hasil bakteri yang tumbuhnya itu kurang lebih akan terlihat seperti ini. Ini dari goresan pertama kalian, kemudian di sini kalian stop dulu, kalian panaskan lagi OC-nya di atas bunsen sampai memijar, habis itu tunggu OC-nya dingin lagi, baru kalian lanjutkan goresan. Oh ya maaf, untuk goresan sinambung tadi nggak dipijarkan di atas OC lagi ya. Jadi kalau udah selesai di yang pertama, habis itu langsung tanpa menyentuh yang sebelumnya, kalian goreskan sampai habis. Selanjutnya ada goresan T. Goresan T ini maksudnya apa? Maksudnya si cawannya itu dibagi ke dalam tiga ruang atau membentuk huruf T. Jadi disebut goresan T. Oke, goresan T ini digunakan untuk mendapatkan koloni tunggal dengan membagi wilayah goresan menjadi 3 seperti gambar ini. Jadi yang pertama-tama kalian lakukan adalah membagi cawan menjadi 3 bagian. Bisa dengan spidol atau alat apapun yang bisa membantu kalian dan nggak akan terhapus selama pengerjaan goresan kalian sedang terjadi gitu. Nah, selanjutnya kalian melakukan strike zigzag atau gores secara zigzag pertama pada bagian pertama dulu. Kalian gores secara zigzag di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya sampai bagian 1 ini penuh. Habis itu kalian panaskan OC-nya sampai memijar. Habis itu tarik dari sebelumnya, nggak usah jauh-jauh, 1 titik terakhir aja. Tarik ke kuadran selanjutnya, tarik ke bagian selanjutnya, yaitu bagian 2 ini. Tarik sampai seluruh bagian 2 terisi. Habis itu panaskan lagi OC-nya sampai memijar. Habis itu kalian tarik 1 garis ke bagian 3. Nah, sampai seluruh bagian 3 habis terisi oleh goresan mikroba yang telah kalian masukkan ke cawan ini. Nah, kurang lebih untuk bakteri yang tumbuh akan terlihat seperti pada gambar kanan ini. Pada bagian pertama ini, bakteri yang tumbuh masih sangat banyak ya. Terlihat di sini bakterinya masih tebal banget mengikuti goresan. Nah, untuk pada bagian 2 kelihatan goresannya itu semakin tipis. Kan kalau yang ini kelihatan tebal banget, kalau yang ini lebih tipis gitu kelihatannya. Menjadi lebih tipis, dan pas masuk bagian ketiga menjadi lebih tipis lagi, lebih jarang-jarang lagi, dan di sini kelihatan ada beberapa titik-titik yang misah, atau yang di awal kita udah bahas sebelumnya, dia merupakan biakan murni atau koloni tunggal. Oke, selanjutnya untuk ini merupakan tipe terakhir dari metode cawan gores, yaitu gores kuadran. Nah, tipe goresan kuadran ini kurang lebih hampir sama dengan goresan T. Namun untuk pola goresannya, kalau yang tadi goresan T dibagi ke 3 bagian atau 3 wilayah, di gores kuadran ini kita membagi ke 4 wilayah. Dengan harapan akan memisahkan koloni bakteri dengan lebih baik, sehingga diperoleh koloni tunggal bakteri. Nah, tipe goresan kuadran dapat dilakukan dengan menggores juga secara zigzag maupun terputus. Zigzag dan terputus nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Kurang lebih untuk cara kerja secara umum dari goresan kuadran itu sendiri adalah dengan seperti biasa, tandai bagian luar bawah cawan Petri dengan membagi cawan ke dalam 4 bagian. 4 bagiannya itu bisa kayak gini, atau juga bisa
itu nanti dibahas di yang selanjutnya aja deh. Kita bahas ini dulu aja. Yang pertama, kurang lebih sama kayak goresan teh sebelumnya. Kita ambil koloni bakteri dari medium sebelumnya. Setelah itu kita mulai goresan. Contohnya di gambar yang bawah ini aja ya. Ini merupakan kuadran pertama. Kita mulai goresan, kuadran pertama, kemudian ambil satu titik di akhir kuadran pertama, lanjut ke kuadran kedua. Kemudian berakhir di sini, habis itu panaskan OC lagi hingga memijar, kemudian ambil lagi satu titik terakhir, lanjut ke kuadran selanjutnya, sampai mendapatkan koloni tunggal atau biakan murni. Contohnya ini, itu ada dua koloni tunggal. Nah, di gambar atas juga kurang lebih sama. Di sini dia menggunakan cara zigzag, kalau yang bawah menggunakan cara terputus. Zigzag kurang lebih sama. Di sini juga terdapat beberapa koloni tunggal yang terbentuk setelah masuk ke kuadran atau wilayah keempat. Oke, selanjutnya, nah, di sini kita bisa lebih melihat ilustrasi dari model penggoresan secara terputus, itu maksudnya gimana, dan zigzag itu kayak gimana. Jadi kalau terputus itu, kalian tarik satu garis di kuadran 1 ya, ini ada angkanya kan, 1, 2, 3, dan 4. Kalian tarik garis satu garis aja, 1, 1, 1, 1. Udah selesai kuadran 1, abis itu kalian panaskan kembali OC-nya hingga memijar, abis itu kalian masuk ke kuadran 2. Jangan lupa, karena si OC-nya kalau udah memijar itu berarti di dalamnya udah nggak ada biakan bakterinya, kalian harus mengambil biakannya dari wilayah sebelumnya, yaitu wilayah 1. Tarik ke wilayah 2, tarik, membentuk garis-garis kayak gini, habis itu lakukan hal yang sama, tarik lagi ke wilayah 3. Tarik ke wilayah 3, terus lakukan yang sama juga ke wilayah 4. Nah, harapannya di wilayah 4 ini dapat terbentuk koloni tunggal. Di sini udah mulai tumbuhnya satu gitu ya. Nah, kalau untuk metode yang bawah ini, metode zigzag, ini dapat terlihat pembagian cawannya itu kayak gini, 1, 2, 3, 4. Jadi nggak plus gitu. Nah, di sini kelihatan di kuadran alurnya dari kuadran 1, kemudian masuk ke kuadran 2, kemudian kuadran 3, kemudian digoreskan di kuadran 4. Sampai harapannya di sini itu sudah terbentuk koloni tunggal. Nah, pembagian 4 wilayahnya itu kayak gimana sih? Pembagian 4 wilayahnya itu bisa seperti contoh yang ada di gambar kanan ini. Bisa kalian tanda tambah kayak gini, ngebaginya jadi 4 wilayah, 1, 2, 3, 4. Atau bisa juga cara zigzagnya dibagi 4 wilayahnya sama nih, plus kayak gini. Tapi zigzagnya mau seperti ini juga boleh. Atau ada juga yang membaginya menjadi 4 bagian tapi seperti ini. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, contoh hasil dari tumbuhnya kuadran dengan zigzag dengan pembagian 4 wilayah seperti ini, contohnya di sini. Dapat kalian lihat pada bagian 1 dia tumbuhnya sangat tebal. Masih banyak banget koloni bakteri yang tumbuh. Kemudian masuk ke wilayah kedua atau kuadran kedua, dia tumbuhnya lebih sedikit, mulai jarang-jarang tumbuhnya. Kemudian masuk ke kuadran ketiga, mulai membentuk titik-titik, mulai lebih sedikit lagi bakteri yang tumbuh di kuadran ini. Kemudian masuk ke kuadran 4, kalian menemukan beberapa koloni tunggal yang tumbuh. Nah, sebenarnya pembagiannya itu ada syaratnya nggak sih harus kayak gini atau kayak gini? Sebenarnya itu bebas sih, tergantung dari peneliti yang mau menggunakan. Dia lebih familiar dengan cara ini, silahkan menggunakan pembagian 4 wilayah dengan bentuk seperti ini, atau dia lebih mudah dengan seperti ini, juga boleh. Nah, kelebihan kekurangannya apa? Kelebihan kekurangannya itu kalau kalian pakai cara yang bawah ini, di kuadran keempat kalian bisa dapat
wilayah yang lebih luas untuk tumbuhnya si koloni tunggal dibanding ini. Kan kalau ini kurang lebih semuanya sama ya. Wilayahnya terbagi sama rata. Kalau yang ini kurang bisa wilayah untuk tumbuh koloni tunggalnya itu bisa lebih banyak gitu, bisa lebih luas. Oke. Selanjutnya, metode cawan gores cukup sampai di situ. Mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke tahapan ke materi selanjutnya. Nggak ada yang ditanyakan nih? Oh, oke, ada. Silahkan, Putri Ana. Baik Mbak Disya, terima kasih banyak. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Ana, Ninja 528. Mohon maaf jika tadi penjelasan ini sudah dijelaskan sama Mbak Disya, namun Putri agak sempat mempertanyakan aja Mbak terkait quadrant strike ini kan setiap dari bidang-bidang 1, 2, 3, 4 itu selalu melanjutkan gitu ya Mbak garisnya. Nah, kalau melanjutkan terus ini hasilnya outputnya itu gimana gitu Mbak. Dan tadi juga kan ada yang dibagi 3 bagian dan juga 4 bagian. Terus 4 bagian itu lebih menghasilkan lebih baik gitu. Apakah semakin banyak bagian yang dibuat ini akan menghasilkan lebih banyak gitu Mbak. Terima kasih Mbak. Oke. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Putri. Jadi, perbedaan dari goresan T sama goresan kuadran ini, atau pembagian 3 wilayah dan 4 wilayah ini sebenarnya, kenapa 4 wilayah itu bisa lebih menghasilkan koloni murni yang lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya bakteri asal yang kalian ambil sebelum dilakukan metode gores kuadran ini, dia dalam kondisi dia tumbuhnya banyak banget sampai numpuk, itu kalian harus menggunakan goresan T untuk mendapatkan koloni tunggalnya. Soalnya kalian harus melakukan dengan goresan kuadran, maksudnya, maaf. Kenapa nggak goresan T? Kadang goresan T itu bisa nggak dapat koloni tunggal, walaupun dia tumbuhnya semakin sedikit. Kadang ada beberapa kasus yang dia tumbuhnya nggak nyampe ke koloni tunggal gitu. Jadi amannya sebenarnya kalian kalau ingin mencari kultur murni itu menggunakan goresan kuadran ini. Jadi, nah, contoh ini goresan T ya. Bisa jadi di sini karena dia bakteri asalnya itu tumbuhnya banyak banget, bisa jadi di sini ada wilayah 1 dia tumbuhnya masih banyak, 2 masih tergolong banyak, 3 masih tergolong banyak dan tidak menghasilkan koloni murni atau titik-titik ini nih. Jadi sebenarnya amannya emang menggunakan goresan kuadran, tapi kalau memang kalian udah yakin nih di awal dia di bakteri sebelumnya dia tumbuhnya sedikit, mau kalian cari koloni tunggalnya nggak perlu sampai gores kuadran juga sebenarnya nggak apa-apa, yang penting kalian udah yakin. Tapi untuk amannya itu pakai goresan kuadran untuk mendapatkan koloni tunggal itu sendiri. Tapi ini ada contoh nih yang gambar kanan bawah ini. Ini rencananya akan menggunakan goresan kuadran, tapi dia di sini terlihat sudah mendapatkan koloni tunggal pada wilayah ketiga. Jadi wilayah keempat, ini sebenarnya masih masuk wilayah keempat, tapi nggak kelihatan. Wilayah keempat dia udah nggak tumbuh bakterinya lagi. Nah, kayak gitu sih contohnya. Untuk kenapa di goresan kuadran dia bisa mendapatkan koloni bakteri tunggal yang lebih baik dibandingkan goresan T. Gimana untuk pertanyaannya, Putri? Apakah sudah terjawab? Iya Mbak, sudah terjawab. Masih penasaran Mbak yang terkait ini kan gores-goresannya sepertinya kayak harus saling nyambung terus. Oh iya. Mbak. Iya. Nah itu. Oh ya, untuk pertanyaan pertamanya ya. Oke, maaf tadi belum dijawab. Nah, kenapa sih harus lanjut dari wilayah sebelumnya dulu sebelum masuk ke wilayah selanjutnya, gitu kan ya, kurang lebih pertanyaannya. Nah, betul.
Oke, jadi kalau di goresan kuadran dan goresan T, supaya kalian dapat koloni tunggal, setiap kalian pindah kuadran, contohnya di gambar yang atas ini aja ya, setiap kalian pindah kuadran ini, sebelum masuk ke yang 2 ini, kalian panasin dulu OC-nya sampai memijar, abis itu tunggu dingin. Nah, jadi kan kalian udah gores pertama nih. Terus kalian panasin OC-nya sampai memijar, abis itu tunggu dingin. Abis itu masuk kedua. Nah, si OC yang udah memijar itu, dia udah nggak, di dalamnya udah nggak terdapat koloni bakteri, atau kalaupun ada juga dia udah mati gitu, karena udah dipanaskan hingga memijar, yang termasuk ke dalam metode sterilisasi kalau yang udah kalian pelajari sebelumnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak nyentuh ke yang sebelumnya, dia walaupun kita udah gores di sini, dia nggak akan tumbuh apa-apa karena emang udah nggak ada koloni di si OC-nya itu. Makanya kita ngambil dari satu titik ujung. Kalau bisa satu titik ujung aja. Kenapa cuma satu titik? Nggak kayak di gambar ini, kan kayak gambar ini dia menyentuh ke 4 titik ya kelihatannya. Kalau bisa sih sebenarnya satu titik ujung aja supaya koloni bakteri yang tumbuh ke kuadran, yang keambil ke kuadran sebelumnya itu lebih sedikit gitu. Cuman berasal dari satu titik itu aja. Kayak gitu sih, kurang lebih. Kelihatan jelasnya di sini nih. Nih, ini kuadran 1 kan. Kalian gores zigzag, habis itu berhenti di sini, habis itu di sini tuh OC-nya dipanasin dulu sampai memijar. Habis itu kalian lanjut. Dari titik paling ujung ini, kalian tarik zigzag lagi ke kuadran selanjutnya, membentuknya lagi. Terus di sini, lepas dulu, habis itu panasin lagi OC-nya sampai memijar. Habis itu baru kalian tarik lagi satu dari sini ke kuadran selanjutnya. Jadi kalian bisa dapetin koloni tunggal. Soalnya semakin bertambahnya kuadran, semakin sedikit bakteri yang ikut tumbuh. Gimana untuk jawabannya Putri? Baik Mbak, sangat jelas. Terima kasih banyak Mbak Disha. Oke, sama-sama. Kayak mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, bagian 3. Oke, berarti nggak ada yang ditanyakan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian 3, perhitungan jumlah bakteri. Nah, perhitungan jumlah bakteri, jumlah sel mikroba dapat dilakukan dengan berbagai macam. Antara lain yaitu bisa secara langsung dengan menghitung secara mikroskopik atau direct microscopic count, menggunakan bantuan alat hemositometer di sini, nanti ada gambarnya di slide selanjutnya, ataupun secara tidak langsung dengan metode hitung cawan atau plate count. Selain kedua cara ini, menghitung langsung atau tidak langsung, ada juga cara perhitungan dengan metode turbidimetri atau dengan melihat kekeruhannya menggunakan alat bantu spektrofotometer untuk melihat seberapa keruh si media tersebut gitu setelah ditumbuhi bakteri. Nah, perhitungan jumlah bakteri ini baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yaitu bisa aja perhitungan yang melibatkan sel hidup maupun sel mati. Ini bisa terjadi di metode hitung secara langsung, direct microscopic count. Ini bisa terjadi perhitungan melibatkan sel hidup maupun mati. Kedua, keterbatasan alat dan bahan saat perhitungan. Kan kalau kalian lihat di sini untuk perhitungan secara langsung maupun perhitungan turbidimetri, dia menggunakan banyak alat tambahan. Contohnya ada mikroskop, hemositometer. Di perhitungan turbidimetri menggunakan spektrofotometer, itu juga bisa menjadi kendala. Bisa menjadi kekurangan. Oke. Yang selanjutnya, keperluan persiapan alat dan bahan yang cukup panjang. Kurang lebih sama seperti pembahasan sebelumnya, dan yang nomor 4 itu waktu inkubasi berhari-hari. Jadi kalau dalam metode hitung secara tidak langsung atau hitung cawan, itu kalian tetap harus menginkubasi cawannya dulu sebelum kalian hitung pada saat bakteri itu sudah memasuki fase stationary atau fase pertumbuhan yang optimum ya. Nah, yang kelima itu ketelitian dari peneliti saat melakukan perhitungan. Oke. Nah, yang pertama yang udah kita sebutkan tadi, yang akan kita bahas adalah perhitungan langsung menggunakan hemositometer.
hemositometernya ini contohnya ada di gambar kanan atas ini ya. Ini bentuk hemositometer, tengahnya ada H. Dan di tengah-tengah ininya kalau kalian lihat di bawah mikroskop terlihatnya seperti ini. Pada hemositometer, ruang hitung terdiri dari 9 kotak besar. Nih, kalau lihat di gambar kanan bawah, itu kan terdiri dari 9 kotak besar. Yang dibagi lagi dengan luas 1 mm kubik, satu kotak besar di tengah, dibagi menjadi 25 kotak sedang dengan panjang 0,2 mm. Satu kotak sedang dibagi lagi menjadi 16 kotak kecil, sehingga kalau kalian lihat di paling tengahnya ini, dia itu terdiri dari 400 kotak kecil. Nah, sel bakteri yang tersuspensi akan memenuhi volume ruang hitung, sehingga jumlah bakteri per satuan volume dapat diketahui. Nah, jadi kalian tuh nanti di bawah mikroskop itu, hitungnya tuh di satu-satu kotak-kotak kecil ini. Dihitung kotak pertama ada berapa bakteri yang tumbuh, kotak kedua ada berapa bakteri yang tumbuh, kotak ketiga ada berapa bakteri yang tumbuh, kayak gitu-gitu seterusnya sampai 400 kotak semuanya selesai diamati. Nah, untuk perhitungannya itu ada rumusnya juga, yaitu rumus yang kiri bawah ini merupakan rumus yang dapat digunakan dengan untuk metode perhitungan langsung menggunakan hemositometer. Oke, selanjutnya ada metode perhitungan tidak langsung atau hitung cawan atau angka lempeng total atau total plate count untuk bakteri. Nah, prinsip metode hitung cawan adalah jika sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada media agar, maka sel mikroba itu akan berbiak membentuk koloni yang dapat dilihat dan dihitung dengan mata telanjang. Jadi kita dapat melihat secara langsung kecawan tersebut tanpa alat bantu apapun yang disebut dengan colony forming unit. Nah, contoh dari visualisasinya itu dapat kita lihat di gambar kanan bawah ini. Nah, di cawan yang tumbuh ini kelihatan kan ada masing-masing satu koloni yang udah membentuk tunggal gitu, atau koloni forming unitnya itu kelihatan jelas gitu. Jadi dapat kalian hitung secara langsung ini ada berapa jumlahnya. Nah, kayak gitu. Untuk metode hitung cawan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode cawan tuang dan metode cawan sebar yang udah kalian bahas pas materi isolasi. Perhitungan jumlah mikroba dianggap valid jika dalam satu cawan itu tumbuhnya sebanyak 30 sampai 300. Mengacu juga ke standar statistika untuk 30 sampai 300. Kurang dari 30, kenapa nggak dibilang valid? Itu termasuk dalam dia terlalu sedikit untuk dihitung. Berarti pengenceran yang dilakukan itu terlalu banyak, jadi bisa mundur satu pengenceran untuk dilakukan total plate count-nya. Atau kalau lebih dari 300 gimana? Kalau lebih dari 300 itu kasusnya terlalu banyak untuk dihitung, sampai nggak bisa kalian bedain, misalnya ada koloni-koloni yang nempel-nempelnya juga. Itu juga nggak dihitung valid, karena berarti membutuhkan pengenceran tambahan. Oke, sehingga jika pertumbuhan mikroba terlalu padat, maka harus dilakukan pengenceran terlebih dahulu. Nah, contohnya misalnya kalian untuk mendapatkan cawan ini dibutuhkan di pengenceran 10⁻⁴. Kalau kalian lakukan di 10⁻⁻3, kalian buat sebar atau tuang di cawan juga untuk dihitung total plate count atau hitung cawannya, bisa jadi lebih banyak dari ini, lebih bergerombol dari ini, lebih padat pokoknya bakterinya, sehingga tidak dapat dihitung. Nah, untuk metode perhitungan ini juga menggunakan rumus. Rumusnya tersedia di bagian kiri bawah sini, dapat kalian lihat secara langsung. Ini juga terbatas di FP atau faktor pengencerannya, yaitu volume yang dimasukkannya ke cawan Petri-nya itu 0,1 mili atau 1 mili. Oke, selanjutnya. Nah,
Masuk ke metode perhitungan yang ketiga, yaitu pengukuran jumlah bakteri secara metode turbidity atau menggunakan spectral photometry. Metode turbidity ini merupakan cara yang cepat untuk menghitung jumlah bakteri dalam suatu larutan dengan menggunakan alat spectral photometer. Digunakan untuk uji antibakteri, di mana jumlah bakterinya dihitung dengan membandingkan kekeruhan suspensi bakteri dengan menggunakan larutan standar Macfarlane. Larutan Macfarlane standar ini digunakan sebagai referensi untuk menyesuaikan kekeruhan bakteri suspensi sehingga jumlah bakteri dalam kisaran yang diberikan untuk membakukan mikroba pengujinya. Untuk cara kerjanya sendiri, disiapkan larutan standar Macfarlane 0,5 dan suspensi bakteri ujinya. Jadi kalau di metode sebelumnya kalian menggunakan agar padat untuk menghitung, di sini suspensi bakteri ujinya berarti dia ditumbuhkan dalam media cair yang akan diukur nilai absorbannya menggunakan spektrofotometer. Yang pertama diukur yaitu larutan Macfarlane. Dilihat tuh dengan panjang gelombang 625 dia menghasilkan nilai absorbannya. Kalau untuk standar Macfarlane itu berarti dia menghasilkan 0,08 sampai 0,1. Nah, terus kalian setelah ngecek di larutan standar Macfarlane ini, kalian cek juga di suspensi bakteri uji kalian. Itu dengan panjang gelombang 625, dia absorbannya berapa. Oke. Setelah kalian melakukan metode perhitungan dengan turbidity ini, kalian dapat secara langsung membuat kurva standar dan kurva pertumbuhan. Sebenarnya dari metode-metode yang sebelumnya juga, yang hemositometer dan total plate count itu juga bisa membuat kurva standar dan kurva pertumbuhannya ya. Cuman yang lebih gampang untuk membuat kurva standar dan kurva pertumbuhan itu pakai metode spektrofotometer. Berarti kalian mengamati pertumbuhan bakterinya tiap waktu yang tetap, misalnya kalian cek tiap 5 jam sekali. Perhitungannya itu kalian cek tiap 5 jam sekali, dihitung tuh berapa banyak bakterinya tiap 5 jam pertama, 5 jam kedua, 5 jam ketiga, kayak gitu. Habis itu bisa deh kalian bentuk kurva pertumbuhannya dan juga kurva standarnya. Oke. Nah, daftar pustaka. Untuk daftar pustaka pertama ini menjelaskan secara detail mengenai pengukuran jumlah bakteri dengan metode turbidity ini. Jadi kalau buat kalian yang masih penasaran dan ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai metode ini, dapat membuka daftar pustaka yang pertama ini ya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai perhitungan jumlah bakteri? Oke, kalau gitu nggak ada ya. Kita lanjut aja ya. Oke, selanjutnya karena materi pertemuan 7 cukup sampai di sini, mungkin saya akan membahas tugas dulu ya sebelum masuk ke kuis dan masuk ke breakout room masing-masing. Oke, untuk tugas praktikum 7 mikrobiologi laut hari ini berupa tugas kelompok. Kalian membuat infografis mengenai materi yang dipelajari pada praktikum pertemuan 7 ini dengan minimal 5 acuan. Untuk deadline, karena kalian P2, berarti hari ini deadline-nya jam 18.00. Untuk pengumpulannya, seperti biasa, diunggah melalui Instagram ini per masing-masing praktikan. Dengan hashtag ini, dengan tag Pak Asisten Perawat masing-masing, dan juga mikrobiologi laut, hidrobio ITK, Ibu Mutia Samira, Ibu Endang, Mbak Dea, dan Mbak Yayoy. Selanjutnya juga kalian mengumpulkan di Google Drive. Yang mengumpulkan cukup perwakilan kelompoknya aja ya. Dengan link Google Drive-nya ini, dengan formatnya paralel_kelompok. Untuk pembagiannya, pembagian tugas P2, pembagiannya seperti ini ya. Jadi kalian satu kelompoknya itu, contohnya ini, satu kelompok kalian semuanya membahas mengenai kurva pertumbuhan bakteri dengan menghasilkan satu infografis saja. Oke, untuk pembagian kelompoknya berarti untuk ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Biar gampangnya aja untuk format pengumpulannya. Oke, untuk
pemaparan tugasnya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Udah di screenshot kan ya tadi? Oh ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Madani Farah, NIM C520. Mbak, untuk ukuran infografisnya sendiri dibuat di kertas apa ya, Mbak? Lalu untuk jumlah slide-nya itu boleh lebih dari 1 tidak, Mbak? Untuk menulis daftar pustakanya. Terima kasih, Mbak. Oke, gini aja, biar kalau kalian emang terpaku ke daftar pustaka bisa di slide selanjutnya aja. Tapi untuk materi dipadatkan di satu slide gitu. Terjawab nggak pertanyaannya Mbak Dani? Soalnya kan emang 5 acuan juga ya banyak. Jadi bisa di slide selanjutnya aja. Baik, Mbak. Untuk ukuran kertasnya? Untuk ukurannya bebas. Sekreatif yang kalian aja. Kalau memang materinya yang mau kalian sampaikan cukup banyak, bisa lebih besar. Atau misalnya menurut kalian cukup padat dengan materi yang sedikit, bisa juga segitu aja. Tergantung kelompok kalian masing-masing ya. Baik, Mbak. Terima kasih banyak. Oke. Satu hal yang perlu kalian perhatikan, jangan sampai terlalu banyak tulisan ya di infografisnya, supaya menarik minat pembaca juga. Nanti untuk infografis terbaik akan di-repost oleh IG Mikrobiologi Laut. Oke. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi mengenai tugasnya? Mbak, maaf. Iya, silakan. Untuk di IG itu perwakilan juga atau semuanya ya, Mbak? Untuk di IG semuanya ya. Untuk yang perwakilan di Google Drive-nya aja. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, bentuk post ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kita langsung masuk ke bagian selanjutnya aja, kuis? Mbak, punten izin memastikan. Iya. Urutan kelompoknya itu ke kanan ya, Mbak. Jadi kurva pertumbuhan bakteri kelompok 1, hemositometer kelompok 2, reproduksi kelompok 3, sampai perhitungan jumlah yang metode turbidity kelompok 6 ya? Iya. Oke, makasih Mbak. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, kalau gitu nggak ada ya. Oke, untuk materi dan pemaparan tugas, pertemuan 7 cukup sampai di sini. Mungkin sebelum kita masuk ke kuis, ada tambahan dulu dari asisten lainnya. Oke, mungkin nggak ada ya. Oh, ada. Nggak, Dis. Cukup sih dari aku. Oke, thank you, Nit. Oke. Kalau begitu, untuk kuis bisa langsung kalian akses di laman New LMS, di kuis praktikum 7. Itu udah di-open juga, silahkan kalian langsung mengerjakan lewat situ ya. Untuk kuis 10 soal, kurang lebih bisa diselesaikan dalam 10 menit. Kalau gitu, kalian akan ditunggu di breakout room pukul 10.15 deh ya. Oke, kalau begitu silahkan untuk teman-teman mengerjakan kuis.